Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman sekalian, para pemuda generasi bangsa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, saya ingin perkenalan agar teman-teman cinta sama saya. Di OVJ ada yang namanya Parto, perannya sebagai pembawa acara. Perkenalkan, saya Bagas Nurseto sebagai Duta Bahasa Indonesia dari Jakarta. Saya berusia 19 tahun dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi 2020. Bahasa menunjukkan karakter suatu bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya sebagai lambang kebanggaan dan juga identitas saja. Tetapi bahasa kita adalah bahasa persatuan yang berjasa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Namun, apakah di era milenial seperti saat ini masih ada rasa bangga dalam diri kita untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar? Faktanya, hanya karena alasan untuk memudahkan komunikasi di antara sesama, banyak masyarakat di luar sana yang menggunakan bahasa Indonesia secara tidak baik dan juga tidak benar. Dan yang sangat disayangkan, mereka yang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan tidak benar adalah mereka, para generasi muda penerus bangsa. Padahal, para pemuda terdahulu sangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia, sangat menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, hingga mereka mencetuskan dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928. Lantas, yang menjadi pertanyaannya adalah, memang bagaimana bahasa yang mereka gunakan? Bagaimana bahasa yang para pemuda gunakan saat ini, sehingga menimbulkan statement ataupun pendapat bahwa pemudalah yang merusak bahasa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan suatu topik yang bertemakan penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seperti yang sudah saya bahas di awal, bahwa generasi muda adalah generasi yang melakukan ataupun menggunakan bahasa Indonesia secara tidak baik dan juga tidak benar. Mereka menggunakan bahasa Indonesia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan juga benar. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan semaunya dan seenaknya saja, dengan mencampur adukan dengan bahasa-bahasa lainnya. Fenomena tersebut tentunya menjadi permasalahan bagi kita saat ini. Lantas, yang menjadi pertanyaan lainnya, saudara-saudara, apakah yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi di kalangan anak muda saat ini? Ternyata, setelah kita kaji lebih jauh dan lebih dalam, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut terjadi. Di antaranya yaitu faktor teknologi dan juga pengaruh budaya luar. Bangsa Indonesia, para pemuda Indonesia mengikuti gaya berbahasa dari luar
yang masuk melalui teknologi tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu kalian ketahui bersama bahwa saat ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja sangat tidak benar dan tidak baik. Para remaja saat ini, terutama di kota-kota besar, banyak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan juga bahasa asing lainnya. Kemudian, mereka menyebutnya dengan istilah bahasa gaul. Banyak muncul kosakata-kosakata baru dari bahasa gaul tersebut. Misalkan saja kata gua dan elo untuk menggantikan kata saya dan kamu. Kata lebay untuk menggantikan makna yang berlebihan. Kata ataupun istilah kids zaman now untuk menggantikan istilah remaja masa kini. Dan juga masih banyak kosakata lainnya buatan remaja masa kini akibat munculnya bahasa gaul tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ironisnya penggunaan bahasa gaul tersebut muncul tidak hanya dalam pergaulan saja, tetapi yang sangat disayangkan adalah munculnya bahasa-bahasa gaul tersebut dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan pendidikan lainnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentunya hal tersebut tidak boleh kita biarkan berlarut-larut karena akan dapat mendatangkan dampak negatif di masa yang akan datang. Walaupun mungkin terdapat beberapa dampak positifnya, tetapi sudah bisa dipastikan akan banyak dampak negatif yang muncul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak positif dan juga negatif penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar di kalangan remaja saat ini. Dampak positifnya adalah meningkatkan kreatif para remaja dalam berbahasa. Selain itu, secara tidak langsung penggunaan bahasa gaul ataupun bahasa daerah dapat memperkenalkan daerahnya masing-masing. Dan juga penggunaan bahasa asing yang digunakan oleh remaja dapat menggunakan ataupun dipergunakan oleh remaja untuk melamar pekerjaan ataupun mencari pendidikan. Karena bahasa asing untuk mencari pekerjaan dan juga pendidikan sangat diperlukan. Namun, tentunya banyak dampak negatif yang muncul akibat hal tersebut. Dampak negatif yang pertama adalah kesulitan kita untuk berkomunikasi secara formal ataupun secara resmi. Misalkan saja dalam sebuah forum resmi dan juga dalam suatu presentasi ataupun pidato resmi, kita akan kesulitan mencari kosakata-kosakata yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan juga dampak negatif lainnya yaitu terkikisnya bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini. Selain itu, dampak negatif yang paling fatal adalah punahnya bahasa Indonesia di masa yang akan datang karena tergantikan oleh bahasa daerah, bahasa asing, ataupun bahasa gaul tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sudah sepatutnya kita semua membenahi permasalahan-permasalahan ini, mulai dari pemerintah hingga kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya, selaku Duta Bahasa Indonesia, pemerintah dapat melakukan beberapa cara dan upaya untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya penggunaan bahasa Indonesia yang salah di kalangan remaja saat ini. Di antaranya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada para pemuda khususnya mengenai pentingnya ataupun esensi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pemuda. Dan juga yang dapat dilakukan pemerintah lainnya adalah menutup ataupun membatasi akses-akses internet yang masuk yang dapat merusak penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini. Namun, yang harus kita perhatikan saudara-saudara, tidak hanya pemerintah yang dapat berupaya
untuk meminimalisir terjadinya penggunaan bahasa Indonesia yang salah di kalangan remaja. Kita, masyarakat sekalian, dapat melakukan cara untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah menyaring akses ataupun informasi-informasi yang masuk dari budaya luar melalui teknologi yang ada saat ini. Kita saring akses yang mungkin dapat berpengaruh dan juga mendatangkan dampak negatif bagi padanan bahasa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya selaku Duta Bahasa Indonesia menawarkan suatu program yang mungkin dapat meminimalisir terjadinya penggunaan bahasa Indonesia yang salah oleh anak muda. Program ini saya beri nama Mudah Berteknologi, yaitu mudah berbahasa dengan teknologi. Seperti yang kita ketahui saudara-saudara sekalian, permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar di kalangan remaja saat ini disebabkan oleh faktor remaja itu sendiri dan juga faktor teknologi. Oleh karena itu, saya ingin mencoba mengembalikan permasalahan tersebut kepada keduanya. Saya ingin mengembalikan permasalahan penggunaan bahasa Indonesia kepada remaja dan juga kepada teknologi. Kita bisa manfaatkan para remaja ataupun pemuda saat ini untuk mensosialisasikan melalui teknologi-teknologi yang sudah canggih saat ini, sehingga kita bisa sama-sama memperkenalkan bahasa Indonesia. Kita sama-sama bisa menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia dapat dikenal menjadi bahasa internasional, dapat dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia khususnya, dan juga oleh dunia pada umumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita jaga bahasa persatuan kita. Marilah kita junjung tinggi bahasa yang sudah menjadi bahasa persatuan yang sangat berjasa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Mari tanamkan kecintaan kepada bahasa persatuan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.